Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Kabengkalan norok lombadai pangarep samuke tetia juara. Perkenalkan, saya Sohibul Kahfi. Salam situng dere dari Pamekasan, Madura. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal sebagai NKRI merupakan kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Bagaimana tidak, kemerdekaan yang kita rasakan saat ini bukan merupakan hadiah yang diberikan begitu saja. Akan tetapi kemerdekaan bangsa ini dihasilkan dengan tebusan keringat, air mata, darah dan nyawa. Bahkan dalam perjalanannya sahabat, meskipun bangsa kita telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi tentara sekutu tidak pernah mengakui kemerdekaan bangsa kita. Bahkan mereka datang untuk merebutkan tanah air kita kembali. Dalam kondisi genting yang seperti itu, akhirnya pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan ulama se-Jawa Madura di Surabaya. Untuk apa? Untuk mendeklarasikan resolusi jihad yang kemudian disebarluaskan kepada para santri dan penduduk Nusantara. Alhasil, dengan tekad yang kuat, mereka menyambut peluru-peluru tentara sekutu dengan runcingnya ujung bambu. Benar saja, resolusi jihad yang dihadirkan menjadi spirit perjuangan dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Sehingga banyaklah terjadi perang pasca kemerdekaan, yang salah satunya adalah peristiwa 10 November di Surabaya yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Sahabat rahimakumullah, meskipun resolusi jihad ini hadir di tengah-tengah para kiai, para ulama, tapi momentum ini tidak dinamakan sebagai Hari Kiai Nasional atau bahkan Hari Ulama Nasional. Tapi momentum ini diabadikan dengan nama Hari Santri Nasional. Kenapa demikian? Sahabat, ada yang tahu? Karena santri inilah yang merupakan harapan, merupakan tongkat estafet perjuangan para kiai, para ulama dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Ustadz Ahmad Tumbuk tidak mau kalah dalam lagunya. Santri pondasi berdirinya negeri ini, berjuang demi tegaknya sang merah putih. Patutlah bangga kita menjadi santri, santri yang cinta tanah air NKRI. Bangunan bisa kokoh kalau pondasinya kuat, tapi bangunan bisa roboh kalau pondasinya sekarat. Jadi bangunan bagaimana pondasinya? NKRI bagaimana santrinya? Lantas kenapa santri ini harus betul-betul menjadi pondasi yang kuat bagi NKRI? Karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, yusikul umam, hampir datang sebuah masa di mana umat-umat di luar Islam antada'a alaikum, akan mengepung kalian semuanya. Kama tada'al akalatu, seperti halnya mereka mengerumuni makanan ila qas'atiha, di atas piring. Potongan hadis ini sahabat merupakan analisa sosial sekaligus mengisyaratkan kepada kita bahwa masa depan kehidupan ini sedang tidak baik-baik saja. Sebagai umat beragama dan bernegara, kita ini selalu terpantau, selalu diawasi, sehingga kita terkepung secara ideologi, secara pemahaman yang akhirnya memaksa kita untuk memiliki pemahaman radikalisme. Apa itu radikalisme? Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Safwatul Islamiyah Bainal Juhud wa Tataruf
menjelaskan bahwa secara umum radikalisme merupakan al-mubalaghatu fir raddi 'ala syai', berlebihan dalam menghadapi segala sesuatu. Kal mubalaghati fid din, seperti berlebihan dalam agama, wa tafkir dan berfikir, wasuluk dan berperilaku. Sehingga radikalisme inilah yang menyebabkan berpecah belah antar umat beragama. Kang, radikalisme ini hadir karena kurangnya pengetahuan seseorang dalam memahami kandungan Al-Quran. Nah, di sini peran jihad santri yang ditunggu-tunggu untuk menyatukan kembali pemahaman-pemahaman umat beragama. Kita harus berani menegakkan bahwa Allah telah berfirman dan memerintahkan kita dalam surah Al-Imran ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhiril ayat. Dan berpegang kuatlah kamu dalam tali agama Allah dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai. Lantas timbul pertanyaan, sekarang kan sudah tidak ada penjajah lagi. Lalu bagaimana cara santri untuk meneruskan jihadnya? Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam kitabnya Fiqih Islami wa Adillatuhu juz 8 halaman 5846, beliau menerangkan, fal jihadu ayyakuna bitta'lim wa ta'allumi ahkamil islami. Jihad dapat dilakukan oleh santri untuk memahami hukum-hukum Islam, wa nasriha bainan nas, dan menyebarkan kepada seluruh elemen masyarakat. Barulah santri betul-betul menjadi paku yang mengeratkan segala perbedaan yang ada. Maka penting juga santri dalam kehidupan bersosial menerapkan prinsip yang terdapat dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Apa itu? Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasron kadikrullahi abdahu yasur. Farfa bi dhammin, jika kita ingin bangsa kita ini naik derajatnya, bi dhammin, kita harus bersatu. Wansiban fathan, jika kita ingin kesejahteraan meningkat, fathan, kita harus terbuka tanpa saling mencaci. Karena wajur kasron, tanda merosotnya sebuah negara, kasron, dengan berpecah belah. Maka tiga prinsip ini kita lakukan semata-mata kadikrullahi abdahu, sebagai penghambaan kepada perintah Allah. Maka ketiga-tiga prinsip ini ketika kita lakukan, maka di akhir bait dijelaskan yesur, segala urusan dipermudah. Jadi mari kita menjadi pondasi yang betul-betul kuat untuk NKRI sebagai santri penerus tongkat perjuangan para kiai. Dari Pamekasan ke Bangkalan, ya tak usah numpak pesawat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.